jika usia remaja merupakan usia yang beresiko mengalami gizi lebih. Terdapat 13,6% remaja di Indonesia mengalami obesitas. Hal ini dicatat oleh Survei Kesehatan Indonesia mengenai remaja yang mengalami obesitas. Obesitas bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti peningkatan konsumsi makanan cepat saji, rendahnya aktivitas fisik, faktor genetik, faktor psikologis, faktor pendidikan, status sosial ekonomi, usia, dan jenis kelamin. Obesitas merupakan golongan dari penyakit tidak menular atau PTM. Penyakit tidak menular lainnya yang memiliki faktor serupa dengan obesitas dan sering terjadi di Indonesia yaitu diabetes mellitus, hipertensi, dan penyakit jantung. Secara umum, penyakit tidak menular seperti obesitas, diabetes mellitus, dan hipertensi menjadi penyebab utama kematian secara global. Dan penyakit jantung koroner merupakan penyakit kematian nomor 1 di dunia. Diabetes mellitus merupakan penyakit yang ditandai dengan adanya peningkatan kadar gula dalam darah. Prevalensi diabetes mellitus pada remaja mencapai 31% di tahun 2023 yang dicatat oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Hal ini dapat terjadi salah satu faktornya yaitu karena tidak dapat mengontrol diri saat mengkonsumsi makanan maupun minuman dengan kandungan gula yang berlebihan. Hipertensi merupakan suatu keadaan saat tekanan sistolik dan diastolik mengalami kenaikan atau melebihi batas normal. Tekanan darah yang normal yaitu kurang dari 120/80. Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia, pada kelompok remaja di Indonesia yang terkena hipertensi mencapai 10,7%. Tekanan darah yang tinggi dan tidak terkontrol dapat menyebabkan penyakit yang lebih serius, seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, sampai kebutaan. Hipertensi terjadi karena mengkonsumsi garam yang berlebih, sehingga kadar natrium dalam tubuh memiliki jumlah yang banyak dan dapat memicu peningkatan volume plasma, curah jantung, dan tekanan darah. Penyakit jantung koroner menjadi penyakit tidak menular yang memiliki tingkat kematian paling tinggi di Indonesia. Penyakit jantung koroner terjadi karena adanya plak yang menumpuk di dalam arteri koroner yang mensuplai oksigen ke otot jantung. Pemicu terjadinya penyakit jantung koroner karena mengkonsumsi makanan dengan kandungan berlemak yang tinggi dan tidak terkontrol. Resiko terkena penyakit jantung koroner juga dapat dilihat dari kadar kolesterol jahat yang tinggi dan penurunannya kadar kolesterol baik dalam darah. Faktor-faktor yang menyebabkan penyakit tidak menular ini sama seperti faktor yang terjadi pada obesitas. Salah satu faktor yang sering terjadi pada remaja yaitu karena adanya perubahan gaya hidup yang disebabkan oleh modernisasi, globalisasi, dan urbanisasi. Faktor stres juga dapat meningkatkan kadar gula darah, tekanan darah, dan kadar kolesterol dalam tubuh kita loh. Karena adanya tekanan kehidupan dan gaya hidup yang tidak sehat, maka akan sangat berpengaruh terhadap kondisi kita sehingga memicu terjadinya stres. Usia remaja merupakan kelompok usia yang rentan gizi, karena membutuhkan zat gizi yang lebih tinggi karena peningkatan pertumbuhan fisik. Pada usia remaja juga penting untuk mendapatkan edukasi mengenai pengetahuan gizi, terutama terhadap mengkonsumsi gula, garam, dan lemak. Sebab itu, saya akan memberitahu bagaimana mengkonsumsi gula, garam, dan lemak yang baik dalam sehari. GGL atau gula, garam, dan lemak memiliki anjuran takaran mengkonsumsi menurut Permenkes nomor 30 tahun 2013, yaitu konsumsi gula 4 sendok makan 50 gram untuk satu orang dalam sehari, konsumsi garam 1 sendok teh atau 5 gram untuk satu orang dalam sehari, dan konsumsi lemak 5 sendok makan atau 67 gram untuk satu orang dalam sehari. Selain itu, biasakan untuk selalu memeriksa label informasi gizi pada kemasan minuman ataupun makanan tempat saji. Jika label informasi gizi yang ditampilkan kurang lengkap, maka kalian bisa memeriksa pada daftar komposisi bahan yang digunakan. Karena tidak jarang untuk minuman dan makanan cepat saji menambahkan BTP atau bahan tambahan pangan. Yuk, kenali jenis BTP atau bahan tambahan pangan yang dapat ditemui di makanan atau minuman cepat saji. Nama gula yang sering ditemukan pada minuman ataupun makanan cepat saji yaitu sirup jagung, sukrosa, fruktosa, glukosa, brown sugar, madu, dan sirup maple. Gula yang sering terdapat di dapur yaitu gula pasir, gula merah, dan gula aren. Selain itu, gula juga bisa dijumpai pada buah-buahan. Garam yang sering dijumpai selain garam dapur yaitu monosodium glutamat atau MSG, lalu natrium bikarbonat, benzoat, nitrat, sakarin, dan soda kue. Kandungan garam ini bisa kita temui di minuman cepat saji, roti, biskuit, kue, kecap, saus, dan mentega. Lemak yang suka ditemui pada makanan cepat saji merupakan lemak trans dan lemak jenuh. Lemak tidak jenuh terdapat pada alpukat, biji-bijian, dan ikan-ikan laut. Lemak jenuh terdapat pada mentega, mayones, olahan daging, kemasan cepat saji, jeroan, dan keripik. Selain tips-tips yang udah saya kasih tahu, ada juga nih tips lainnya yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh dan terhindar dari obesitas dan penyakit tidak menular.
yaitu untuk memilih dan mengkonsumsi bahan makanan yang segar dan kurangi bahan makanan kemasan atau diawetkan. Kurangi maupun hindari untuk mengkonsumsi makanan atau minuman dengan kandungan tinggi garam atau natrium, tinggi kolesterol, tinggi gula. Kurangi juga mengkonsumsi makanan yang bersantan dan berminyak. Melakukan aktivitas fisik dengan rutin seperti berolahraga. Jadi, ingat ya, rumusnya yaitu G4, G1, L5. Yang berarti mengkonsumsi gula 4 sendok makan dalam sehari, garam 1 sendok teh dalam sehari, dan lemak 5 sendok makan dalam sehari. Yuk cegah terjadinya penyakit tidak menular dari usia remaja.